Saya punya beberapa alasan yang mungkin membuat Prabowo enggan berbicara terkait ulah yang dibuat oleh pengikut Rizik yang siap dijemput paksa itu. Apa saja alasannya? Yang pertama, Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. membandingkan Prabowo dengan Ria Mizar Riyakudu saat menjadi Menteri Pertahanan dalam reaksi mereka terkait tindakan terorisme tentu sangat berbeda jauh. Ria Mizar Riyakudu pernah menjadi orang yang disindir saat dia mengatakan bahwa terorisme dan radikalisme harus minggat dari NKRI. Sedangkan Prabowo, apa yang dia kerjakan? Saat ini belum ada suara dari Ketua Umum Gerindra terkait tindakan biadab yang dikerjakan oleh FPI. Khususnya Rizik sebagai orang nomor 1 di FPI itu. 6 orang sudah mati sia-sia di tangan polisi saat menodongkan senjata tajam ke polisi. Ini sudah bukan lagi bicara tentang pidana ringan. Ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Karena orang awam yang memegang senjata tajam dan memiliki akses ilegal tersebut, apalagi menodongkan ke aparat keamanan di negara ini, langsung dicap teroris. Sesuai undang-undang yang berlaku, polisi melakukan tindakan tegas dan terukur. Dari 10, 6 orang tewas di jalan tol, bukan di jalan Tuhan. Mau disolatkan atau tidak pun, tidak mengubah nasib akhir manusia. Yang pasti, mereka melawan hukum, mengancam pertahanan negara. 6 orang yang tewas itu bisa dianggap sebagai tumbal politik dari permainan tingkat tinggi yang dikerjakan untuk meloloskan satu orang di tahun 2024 nanti. Tapi saya tidak akan membahas lebih jauh lagi tentang ini. Masih jauh 2024. Akan tetapi, sebagai negara dan sebagai bagian dari pemerintahan, Prabowo seharusnya berbicara terkait isu yang mau diangkat jadi isu nasional bahkan internasional oleh para elit Komnas HAM dan Fadlizon. Setidaknya, kalau nggak bisa ngomongin tentang nasionalisme, tanggapi saja si Fadli. Fadlizon membela FPI dan membela perusahaan negara. Itu saja dulu yang mungkin harus ditanggapi Prabowo. Mereka ini satu partai, tapi kenapa bisa saling menyerang? Apakah memang Prabowo sudah kena sihir sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain dan jadi duri dalam daging? Secara dari jabatannya, dia harusnya berbicara. Tapi kenapa tidak? Saya punya beberapa alasan yang mungkin membuat Prabowo enggan berbicara terkait ulah yang dibuat oleh pengikut Rizik yang siap dijemput paksa itu. Apa saja alasannya? Yang pertama, Prabowo berutang budi dengan Rizik. Anies adalah kader Gerindra yang dimenangkan dari permainan politik SARA di Jakarta. Lihat saja gambar ini. Gambar tersebut sudah jelas menandakan kedekatan antara Prabowo dan Rizik. Kok jadi membuat saya curiga ya? Kalau Prabowo ini adalah orang titipannya Rizik di istana. Semoga saja saya salah. Tapi melihat diamnya Prabowo, kelihatannya Jokowi lagi digangguin sama orangnya Rizik. Seperti Anies sebagai bawahannya Rizik di Jakarta. Bukannya bangun Jakarta, malah hancurkan Jakarta di bawah kepemimpinan yang gak becusnya. Jakarta kasihan banget. Selamat ya warga Jakarta. 2 orang positif, kursi kepemimpinan kosong. Diam-diam Formula E commitment fee menguap. Atau jangan-jangan Yang kedua, Prabowo pernah diarak di dalam pawai di atas mobil garis. Apa itu mobil garis? Mari kita simak gambar berikut. Gambar ini sudah sangat jelas, dan nanti saya akan jelas apa itu garis, yang merupakan salah satu sayap dari orang gak jelas juga. Silakan dicari saja ormas garis dan isi-isi beritanya. Googling saja, mudah dan simpulkan sendiri. Saya nggak mau banyak bicara tentang ini. Yang ketiga, Prabowo berperan kuat di dalam kembalinya Rizik ke Indonesia. Ini dibunyikan oleh seorang politisi Gerindra. Politisi Gerindra mengatakan bahwa ada Prabowo di balik kepulangan Rizik. Jelas, ini menjadi sebuah alasan yang kuat mengapa Prabowo diam-diam saja. Selama ini kita melihat bahwa Prabowo ini diam-diam, ngomongin yang nggak penting. Menhan kok ngomongin Omnibus Law. Menhan kok malah fokus ke pertanian dan bangun lumbung pangan. Padahal
Secara tugas yang lebih utama adalah menjembatani antara TNI Polri, BIN, dengan pemerintah dan DPR. Anggaran segede-gedenya buat apa itu? Mbak Puan Maharani, ngomong dong, bantuin kami, warga Indonesia yang gak merasa ada Menhan di Indonesia. Tapi duit rakyat malah dipakai untuk anggaran Kemenhan yang gede-gede itu. Selain Puan, ada mantan pecatur ulung Utut Adianto, ada di Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan negara. Coba audit si Prabowo yang bungkam terkait 10 pengikut Rizik yang ditembak mati 6 dan 4 kabur itu. Minta pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari Menhan Prabowo atau pecat. Komisi 1 DPR RI diketuai oleh Mutia Hafiz, lalu ada Fadlizon jadi anggotanya. Coba deh itu dikondisikan, kan ketuanya masih Partai Golkar, masih pro pemerintah kan? Memang rela lihat Prabowo diam-diam baik. Makanya nggak heran kan, dari 3 alasan tersebut membuat Prabowo diam-diam seperti bisu dan buta terkait kasus separatisme dan terorisme yang dikerjakan oleh PI dan didukung oleh Gerindra lewat mulutnya Fadlizon. Atau benar-benar Prabowo kena sihir, atau sedang dibawa pengaruh spiritual. Sebagai seorang yang sedang mengasihkan diri di Arab Saudi, Rizik Syihab, Ketua Umum FPI yang tersangkut kasus dugaan konten pornografi, sudah pasti rindu di tanah air. Apalagi dirinya sangat dinanti oleh simpatisannya yang katanya akan merevolusi selamatkan Indonesia beberapa waktu lalu menyusul sahnya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya, Rizik Syihab mengklaim segera pulang ke tanah air dalam waktu dekat untuk berjuang bersama umat Islam. Pengakuan itu didapatkan dalam video Twitter yang viral akhir-akhir ini. Mungkinkah Rizik Syihab benar akan pulang? Dikabarkan kepulangan Rizik Syihab memang seperti digaungkan tidak henti oleh simpatisannya. Untuk itu, menjadi pertanyaan sendiri, Rizik Syihab yang sudah rindu Indonesia ingin pulang atau memang simpatisannya yang ingin Rizik Syihab pulang? Sebagai imam besar, Rizik Syihab tidak salah dielu-elukan simpatisannya. Akan tetapi, tambah dielu-elukan, bukankah akan membuat Rizik Syihab akan rindu dengan Indonesia? Rizik Syihab adalah di mana satu sisi dielu-elukan oleh simpatisannya, satu sisi lain banyak hatersnya. Maka dari itu, tidak sedikit juga hoax yang mewarnai nasibnya di Arab Saudi. Beberapa bulan lalu, Rizik Syihab dikabarkan meninggal dunia tertabrak onta oleh netizen. Sontak kabar itu sebagai sebuah candaan tetapi ditanggapi serius oleh netizen. Banyak netizen justru yang menginginkan kabar itu bukan hoax. Namun, sebagai tokoh publik memang seperti itu adanya. Ada yang simpati maupun ada juga yang sama sekali tidak simpati. Dalam tanda kutip, haters. Itulah problematika menjadi tokoh publik yang memang harus diterima kenyataannya.